Kak Jasmine, apa sih yang mendasari Kak Jasmine itu sehingga memilih Islam sebagai pilihan terakhir? Apa triggernya? Trigger utama saya sih sebenarnya memang konsep ketuhanan ya. Karena memang dalam posisi saya di sini saya adalah jenis orang yang saya sudah dalam posisi saya butuh Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, kalau enggak saya akan gone mad gitu. Saya akan terlalu gila dan berkecimpung akan masuk ke dunia yang gelap. Dunia yang gelap dalam arti kehidupan yang penuh dengan dosa. Dimana everything is okay to be do selama saya ada alasan untuk melakukannya. Nah, saya tuh udah sampai ke tahap di situ, di mana saya akhirnya diberikan hidayah untuk menerima Islam, to put Islam back on the table gitu loh. Karena sebelumnya, little bit background bahwa saya itu tidak pernah memikirkan bahwa Islam tuh akan menjadi salah satu agama pilihan saya ke depannya, di masa depan. Karena saya dari kecil sudah lahir memang sudah dilahirkan di keluarga Kristen. Kristen yang cukup fanatik ya, bukan yang cuma kayak just go to church, hanya mengikutin, no. Tapi like my parents tuh cukup sangat mendalami bahwa setiap Kristen, setiap unsur-unsur dari Kristen itu harus diikuti dari ujung sampai ujung. Jadi saya cukup dibesarkan dalam kondisi gereja. Dari kecil sampai besar tuh saya berkesinambungan dalam gereja, di mana saya merasa it's better kamu beraktivitas sosial dalam lingkup agama karena at least it's safe, right? Karena it's safe dan itu aman untuk kita untuk mengembangkan kepribadian, everything is safe. But till it reach one point di mana saya tuh nggak bisa cuma menjalankan keagamaan karena kebiasaan gitu loh, nggak bisa cuma ngikutin orang. Apa yang ikutan orang itu tidak happen in my mind. I don't believe yang kalian katakan sebagai beriman dengan hampa, dengan kosong itu saya nggak percaya gitu. We need something more in life yang jauh lebih meaningful supaya hidup kita ini kita percaya Tuhan karena kita mau. Karena emang inisiatifnya kita dan karena kita memang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita ya. Kita yang butuh Tuhan dan kita yang membutuhkan Tuhan supaya hidup kita ini normal. We have peace, we have peace and we have clarity, kejelasan. Hidup kita tuh jalannya mau kemana sih? Apa sih jalan yang benar? Hal seperti begitu. Dan yang paling pentingnya adalah untuk terakhir, kenapa sih kita butuh Tuhan? Karena by the end of the time, umur kita tuh berbatas. The longest someone can live paling sampai 100. 100 pun syukur kalau tidak dalam keadaan sakit berpenyakit. Kalau kita sudah sakit berpenyakit dan semuanya, apalagi yang mau diharapkan di dunia ini? Mau ngapain lagi? Ambisi dan semuanya perkataan orang atau mengikuti gaya hidup sudah tidak bisa lagi. Salah satunya ya dari muda kalau bisa kita itu mengerti kehidupan bahwa our life will end. Definitely will end. Saat kita end ini, kita masih bisa mengkontrol nih. Apakah kita bisa masuk akhirat, kita masuk surga dengan benar, atau kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi istilahnya, kita punya waktu hidup around 1 till 100 years. Anggap panjang ya umurnya ya. Kalau enggak kita punya half of the time, carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir hidup ngikutin orang, no, we only live once gitu loh. Kita nggak meninggal dan hidup lagi dan bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka. Open-minded to what? To information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Begitu. Berapa lama meyakinkan Kak Jasmine itu untuk menjatuhkan pilihannya kepada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih. Tapi dengan kata syarat tapi ya. Posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP. Saya udah nggak percaya dengan Tuhan. Tapi dalam hati saya itu saya ateis. For 3 years. 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja karena saya sudah begini. I give all of my effort, my time, my money, everything to church. Tapi I don't know what's my purpose gitu loh. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak, ya udahlah saya iman. Katanya disuruh iman nih ke Tritunggal. Fine, I trust. Walaupun saat trust saya sudah jatuh, saya udah mikir kayak, aduh saya mau doa kemana sih, saya juga udah bingung. Saya mau diajarin apa sih, ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawabkan dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya udah capek, letih gitu loh. Everything is unclear, everything is fake. Like semuanya itu blur, very very blur. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah, devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti ke gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama. Jadi saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis.
Karena kenapa sih saya bisa mengakhiri? Kenapa bisa ada statement bahwa saya baru menyadari saya seorang ateis? Karena saya belajar dari filosofi di mana when I lose my trust in a religion, when I don't no longer trust about God, yang saya jadikan trust adalah myself. I trust myself. I will not harm myself because I love myself, right? Nah, saat saya mencintai diri saya sendiri, saya tuh seakan memikul semua beban dunia di diri saya sendiri. Everything is my responsibility. Bahkan jika saya jatuh, jika apa, itu responsibility saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan akal pikiran saya. Supaya saya sukses. Sukses nggak? Sukses, betul. Tapi secara hati, secara ini. Like my outside is getting better, but my inside never did gitu loh. My inside kayak decaying inside out. Kayak semakin rotten gitu. Rotten sampai ke sisi dimana saya sudah memikirkan, ya sudah, doing something bad is meaningless gitu loh. Fine, terus kenapa? Emang apa hukumannya? Toh Tuhan gak ada, Kak. Toh saya belajar ketuhanan selama berapa belas tahun. I don't understand. Saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari doa. I don't understand. Mau dibilang saya kurang usaha. Usaha apa setengah hidup kita taruh ke gereja? Kurang usaha apa? Kurang usaha apa itu? Kurang usaha apa walaupun aku tidak percaya, tetapi I still put myself there. Kurang setia apa? Kan tidak ada lagi kan? Even when I leave them, I don't immediately change gitu loh. Karena menurut saya, it's still proof of my loyalty. Saya nggak langsung jump ke agama lain. Saya tetap akuin diri saya Kristen gitu loh. Tapi setelah saya udah kehilangan Kristen, saya mulai melirik agama sebelah. Tapi saya tidak tinggalkan ya. Saya mencoba mempelajari. Dimana the first yang agama yang saya lihat adalah Buddha. Because that's the only one on the table. Hanya ada Kristen dan Buddha. Kenapa harus ada Buddha di situnya? Karena keluarga saya berasal dari Chinese. Dan di mana Chinese itu kalau kamu Kristen atau Katolik kamu pindah ke Buddha, itu masih oke, sama aja. Kamu akan di-treat dengan well kok. People will accept it. Itu kenapa saya mikir. But I cannot understand it. Dan hati saya menolak. Inside out 100% ya sudah, saya tinggalkan saja. Habis itu udah gak ada pilihan lagi. Ya karena gak ada pilihan lagi, mendingan saya jadi ateis kan. Mendingan, no, that time aku tidak tahu dengan konsep namanya ateis. That time I believe in myself. Tapi ketika saya udah mulai 3 tahun nih, saya pelajari, oh ya bener ya, saya tuh ateis sebenarnya. Tapi saya gak ngaku doang. Just because you don't admit it doesn't mean you're not kan. Nah saat saya sudah jelas nih, saya udah sadari, waduh saya ateis, mulai agak bahaya. Tapi ada rasa dalam diri kita, emang karena kita tuh manusia, we have sins gitu loh. We have tendency to do sins. Dalam diri saya merasa, so why gitu loh. Ateis ya ateis, my life still goes on fine gitu loh. Dibanding life yang orang tiap hari nyembah-nyembah ke gereja, my life is better even kan. Ngapain? Tapi dalam diri saya tahu, saya tuh kayak banyak permasalahan mentally yang tidak bisa explain. And I cannot explain to myself the concept of happiness, freedom, dan peace. And calmness dan stability seperti apa, bukan keuangan dan lain-lain. Stability antara your brain and your heart tuh stabil, sinkron. Nih, salah satu penyakit yang paling menyakitkan adalah ketika hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan suatu saat. The outside you look perfectly fine, you look the best version. Inside you know you're nothing gitu loh. Karena bahkan dua barang ini tidak bisa menerima satu sama lain. Nah itu posisi saya. Itu kenapa sampai saya di titik dimana saya itu sudah membutuhkan Tuhan. Saya udah feel like nih, kalau saya nggak ikut sama Tuhan, I can become a psycho gitu loh. Because for me there is no lines that I can cross. Why should I cross it? Toh kalau misalnya saya kan tetap memegang agama Kristen kan. KTP saya kan Kristen kan. Whatever I do, nanti kalau misalnya di akhirnya saya mau bertobat, saya tinggal doa. Dosa saya beres nggak? Paulus, kita mengikuti misalnya nih, Nabi kita Paulus. Dosa sebanyak itu. Dosa saya yakinlah tidak akan sebanyak itu. Tenang saya Kristen, dosa saya nggak akan sebanyak itu. Paling cuma berapa persen. Kalau saya berdoa, percaya, terus saya minta ampun dengan deepest condolences saya minta ampun. Ditebus nggak? Tebus kan? Terus ngapain saya bertobat awal-awal? Tunggu saya mau daya aja baru saya tobat. Atau udahlah kita bikin agak bagus lah, sebulan sekali kita bertobat. Kan I have tendency to do sins. And my religion allow me to be bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Itu kenapa kita terus berdoa, tapi kan tidak ada pertanggungjawaban. Nih ada minusnya, there is no responsibility. And half of myself want to use that gitu loh. Want to use that opportunity. Walaupun saya tahu salah nih, ini kayak nggak benar nih kayak begini. Tapi kan I have no explanations. Jadi saya tetap lakukan untuk ya, because mau gimana lagi, emang life saya tuh seperti begitu. Nah, tapi untungnya di saat-saat seperti itu tuh saya diberikan hidayah. Allah itu tidak, saya kan semua orang tuh pasti mendapatkan hidayah.
Tapi tergantung apakah kamu mau tutup mata kamu mau dengar, kamu mau coba, atau kamu langsung hempaskan tanpa kamu dengar sama sekali. Nah, saya adalah jenis orang yang saya cukup mau dengar. Bahkan kalau itu pun ajaran apapun itu saya dengar tetap. Masalah nanti saya proses saya eksekusi atau tidak, itu urusan kedua. Saya tetap dengar. Saat pertama kali I learn about Muslim, kayak benar-benar saya pelajarin ya. Bukan cuma saya masuk kiri keluar kanan, saya pelajarin. I think it's something is similar. The similarity. Nama-nama Nabi kita menyerupai. Yesus, Isa Al-Masih. Ada kan? Nah, seperti hal seperti yang menyerupai itu membuat saya lebih mudah untuk connect. Kayak saya merasanya, jadinya Christian and Muslim itu sebenarnya siblings. Tuh ada yang sama kok. Oke lah, pendeta bilang whatever your reasoning is, I'm a debater. I know how you do it lah. Tapi I also know how to read. Kan? Nah, yang paling tepat itu kan saya dari buku, dari bacaan, karena itu sudah diteliti scientifically dan sudah ada bukti dan banyak orang menuliskannya. Jadi saya ikutin saja yang tertulis di buku. Apapun kata pendeta ya sudahlah. Nah, saya ikutin sama dan menyerupai. Jadi akhirnya dari saya dulu tuh tidak membenci Muslim because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid Muslim karena Muslim is dangerous and everything, then to hate Muslim. Tapi saya tidak ikutin karena menurut saya ngapain saya ikut. There is nothing wrong kok. Muslim never did anything to me, right? Tapi saya jauhin karena di doktrin dari 100% masih masuk 10%. Nah, 10% ini hilang saat saya udah merasa di siblings. Jadi saya pelajari, saya ikutin dari perdebatan itu. I get new information that I never hear before. Yang saya nggak pernah sekalipun tahu. Dan lebih ironisnya itu dari Alkitab. Hal yang saya dengar yang bertolak belakang adalah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jadi harusnya, nih logisnya, saya harusnya diajarin nggak dulu? Lama loh saya di Kristen. Kok saya nggak diajarin begitu-begitu? Kok as if it is hidden away from the kayak common preaching itu kok di hidden away? Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep pertama konsep bagian ketuhanannya kita, konsep mengenai originalitas kita punya kitab, terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatu kan, sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini untuk menemukan siapa Tuhan kita, right? Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah kan. Banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan berbagai teknologi informasi kita nggak bisa. Sia-sia hidup kita. Kasihan diri kita sendiri. Itu yang paling kasihan ya. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini gampang. And you have opportunity a lifetime kok. Nggak akan berhenti opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asal kamu berusaha. Tapi ketuhanan jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi hidayah diberikan kepada kamu. Jika nih, coba bayangkan, kalau Allah tagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayar kah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran yang sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran yang sudah diberikan itu ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna di mata Allah, betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena memang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai misalnya ada bahaya kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan masalah-masalah berhubungan duniawi. Itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu.
Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap cip, mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya, nggak mungkin kan? Nah itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi kenapa I question my previous religion which is Christian? Karena jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan, pedoman-pedoman dari agama yang karena kalau dibilang, aduh kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendikte kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti Kristologi 101 gitu tidak diberikan kepada kita? Berikanlah salah atau benar informasi yang negatif atau positif nanti impact-nya ke kita. Yang penting kita tahu supaya kita tuh melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu loh, bukan melatih kedelai gitu hanya untuk mengikuti. Kita tuh harus bisa berpikir. Karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglect our right to learn, itu berarti sudah meneglect our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Jadi itu saja base-nya. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua barang di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih, tapi ya benar, gak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita agak ngeluh doang. Nah itu loh yang mesti diajar agama. Gimana caranya berpedoman hidup sampai yang benar, gimana supaya hidup kita itu, supaya akhirat kita minimum kita bisa menjamin. Kalau dunia kita nggak ada yang bisa menjamin, kita semua kan bukan peramal ya, tapi kita bisa hidup di jalan yang lebih benar. Dan dengan kalau misalnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya. Karena itu our makers gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok masih gimana. Kalau baik-baik persepsi gitu nggak usah peluk agama, jadi ateis saja, enak. Persepsi itu semuanya, benar-benar kita plan out dengan itu, nggak usah pegang agama. Kalau mau pegang agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya.